Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Desi Aryani, kelompok 320 KKN tematik Universitas 11 Maret tahun 2021 yang berlokasi di Desa Manjung, Kabupaten Wonogiri. Di sini saya akan memberikan informasi seputar aplikasi akuntansi UKM dan berharap Bapak Ibu yang memiliki UMKM dapat mengimplementasikannya secara real dan dapat melihat secara detail riwayat transaksi UMKM-nya. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan apa itu aplikasi akuntansi UKM. Aplikasi akuntansi UKM adalah sistem aplikasi keuangan sederhana yang dapat dilakukan oleh usaha kecil dan menengah dan dapat digunakan untuk pengelolaan keuangan sehari-hari. Lalu, apa sih manfaatnya aplikasi akuntansi UKM itu? Manfaatnya dari aplikasi akuntansi UKM adalah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan standar pengelolaan sistem informasi keuangan dalam perusahaan atau UMKM. Sehingga pencatatan keuangan perusahaan dapat tersistem dengan baik dan benar untuk meminimalisir kerugian sampai kebangkrutan. Lalu, apa sih keunggulan dari aplikasi akuntansi UKM ini? Aplikasi ini digunakan secara gratis, tanpa syarat, tanpa iklan, tanpa batasan jumlah transaksi yang dapat dicatat, tanpa batasan jumlah entitas usaha yang Anda miliki, tanpa batasan periode dalam melihat laporan keuangan, dan yang paling penting, dapat digunakan secara offline atau tanpa menggunakan internet. Aplikasi ini dilengkapi berbagai fitur seperti ini. Untuk dapat memahami penggunaan aplikasi akuntansi UKM ini, kita harus melakukan praktek secara langsung dengan menggunakan aplikasinya seperti ini. Contoh transaksi yang akan kita gunakan sebagai praktek menggunakan aplikasi akuntansi UKM dapat kita lihat seperti ini. Kurang jelas? Saya besarkan. Transaksi yang kita gunakan pada praktek kali ini adalah transaksi perusahaan dagang karena menjual suatu barang yaitu pulsa. Selanjutnya, marilah kita mulai praktek perusahaan dagang menggunakan aplikasi akuntansi UKM. Yang pertama, buka aplikasi Play Store yang ada di Android Anda dengan mengklik logo seperti ini. Lalu, kita ketik di kolom pencarian akuntansi UKM. Klik bagian atas. Setelah itu, kita klik install. Lalu, tunggu sampai instalasi selesai. Selanjutnya, apabila aplikasi sudah terinstall, kita buka aplikasi akuntansi UKM. Selanjutnya, kita mengisi data perusahaan yang akan kita atur keuangannya menggunakan aplikasi akuntansi UKM. Kita akan contohkan dengan nama Agusel yang beralamat di Wonogiri, telepon, email Agus. Setelah itu, klik simpan. Selanjutnya, ini adalah tampilan awal dari aplikasi akuntansi UKM apabila Anda telah mengisi data perusahaan yang keuangannya akan Anda kelola menggunakan aplikasi akuntansi UKM. Karena ini adalah termasuk perusahaan dagang, maka saldo pulsa operator-operator tersebut dapat dianggap sebagai aktiva lancar. Untuk mempermudah pelacakan saldo pulsa yang dibeli oleh Agusel, maka tambahkan rekening saldo operator pulsa pada aktiva lancar. Caranya, masuk ke menu pengaturan, kemudian pilih pengaturan kode rekening, selanjutnya pilih aktiva lancar, selanjutnya tambahkan saldo operator seperti saldo Tri, saldo Indosat, saldo Simpati, saldo XL, sampai saldo Smartfren ke aktiva lancar dengan mengklik tombol plus pada kanan atas layar seperti ini.
Tambahkan sampai selesai semuanya tersimpan. Setelah selesai, klik simpan. Setelah itu, kita lanjutkan dengan menjurnal transaksi yang terjadi pada usaha counter Agus File ke dalam akuntansi UKM sebagai berikut. Pertama, klik tombol pengaturan modal awal. Selanjutnya, kita akan mengubah pengaturan di aplikasi akuntansi UKM ini. Yang pertama, kita rubah tanggal pada tanggal 1 Agustus 2021. Setelah itu, kita tambahkan 500.000 ke dalam kolom debit karena pada tanggal 1 Agustus, Agusel menyetor uang sebesar 500.000 sebagai modal awal. Selanjutnya, tambahkan perkiraan modal pemilik. Lalu, isi kolom kredit untuk sebagai modal awal. Setelah seperti ini, klik simpan. Baik, selanjutnya ke transaksi yang kedua. Pada tanggal 2 Agustus 2021, Agusel membeli saldo pulsa Simpati XL M3 Smart Frank dan Tri, masing-masing seharga 96.000. Baik, langsung saja kita terapkan pada aplikasi akuntansi UKM ini. Yang pertama, klik jurnal, lalu tambahkan di bagian kanan atas layar seperti ini. Selanjutnya kita atur tanggal 2 karena transaksi berada di tanggal 2. Baik, selanjutnya di sini transaksi menyebutkan bahwa membeli saldo. Kita sebut saja dalam transaksi kulaan saldo pulsa. Setelah itu, kita tambahkan perkiraan saldo seperti yang telah kita tambahkan di awal tadi, seperti ini. Buat sampai semuanya tertambahkan di sini. Apabila sudah tidak ada slot, kita dapat menambahkannya di layar atas seperti ini. Selanjutnya, kita harus menambahkan kolom kas untuk mengkredit seluruh pengeluaran yang berarti memiliki total 480.000. Apabila sudah selesai, klik simpan. Selanjutnya, ke transaksi yang ketiga. Pada tanggal 5 Agustus 2021, Agusel menerima order pulsa Simpati sebesar 50.000. Untuk penjurnalannya, masuk ke jurnal, lalu tambahkan transaksi baru, isi perkiraan kas pada kolom debit senilai 50.000 karena uang masuk ke kas dan bertambah. Selanjutnya, tambah lagi perkiraan untuk saldo Simpati sebesar 48.000 di kredit karena harga asli pulsa Simpati senilai 48.000 untuk pulsa 50.000. Dan yang terakhir, tambahkan perkiraan pendapatan isi pada kolom kredit sebesar 2.000. Jangan lupa untuk mengganti tanggal di tanggal 5 Agustus. Lalu isi nama transaksi Simpati 50.000 di nomor sekian. Simpan. Baik, selanjutnya ke transaksi yang keempat. Pada tanggal 6 Agustus 2021, Agusel menerima order pulsa M3 sebesar 50.000. Sama seperti menerima order pulsa Simpati pada transaksi sebelumnya. Untuk penjurnalannya, kita tambahkan terlebih dahulu isi perkiraan kas sebesar 50.000. Lalu, tambahkan perkiraan saldo Indosat Oke, next, kita melanjutkan ke transaksi yang kelima. Pada tanggal 9 Agustus 2021, Agusel menerima order pulsa Simpati sebesar 50.000, namun akan dibayar pada tanggal 15 Agustus nanti. Karena pembeli hutang kepada Agusel, maka tidak ada uang yang masuk ke dalam kas, sehingga pada Agusel harus dianggap sebagai piutang dagang. Tambahkan transaksi baru,
lalu isi perkiraan piutang, lalu isi 50.000 pada kolom debit karena piutang bertambah. Tambah lagi perkiraan untuk saldo simpati, isi 48.000 pada kolom kredit. Lalu tambahkan lagi perkiraan untuk pendapatan, isi kolom kredit sebesar 2.000. Jangan lupa atur tanggal dan nama. Kita beri nama simpati 50.000 dengan nomor yang berbeda ya. Seperti ini, klik simpan. Untuk melihat siapa saja yang belum membayar pulsa, dapat masuk ke menu laporan, lalu klik buku besar, klik pada buku piutang, klik OK. Maka akan terlihat semua pembeli yang belum membayar hutang pulsa. Baik, kita lanjutkan ke transaksi yang ke-6. Pada tanggal 11 Agustus 2021, Agusel menerima order pulsa XL sebesar 100.000. Untuk penjurnalannya, masuk ke jurnal, tambahkan transaksi baru, isi perkiraan kas sebesar 100.000 pada kolom debit, lalu tambahkan perkiraan saldo XL sebesar 96.000 pada kolom kredit, dan tambahkan perkiraan pendapatan sebesar 4.000 pada kolom kredit. Jangan lupa untuk menceting tanggal transaksi dengan nama transaksi XL 100.000 08 sekian. Seperti ini, simpan. Selanjutnya, transaksi yang ke-7, yaitu tanggal 15 Agustus 2021, Agusel menerima uang pelunasan pada tanggal 9 Agustus kemarin sebesar 50.000. Pada tanggal ini, pembeli melunasi hutangnya kepada Agusel sebesar 50.000. Untuk pencatatannya pada jurnal, klik tambah, lalu perkiraan kas 50.000 di kolom debit, kemudian tambahkan perkiraan piutang sebesar 50.000 pada kolom kredit. Jangan lupa beri nama transaksi lunas 50.000 tanggal 9. Setelah selesai, klik simpan. Baik, selanjutnya transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 25 Agustus, Agusel menerima order pulsa Smartfren sebesar 100.000. Seperti transaksi sebelumnya, untuk penjurnalannya, tambahkan transaksi baru, isi perkiraan kas sebesar 100.000, tambah lagi perkiraan untuk saldo Smartfren, isi pada kolom kredit sebesar 96.000, lalu tambah perkiraan lagi, pendapatan, isi kolom kredit sebesar 4.000. Jangan lupa kita setting tanggal. Kita beri nama transaksi Smartfren 100.000. Jika sudah selesai, klik simpan. Setiap transaksi yang telah dijurnalkan akan otomatis dibuat laporannya di buku besar neraca saldo dan laporan laba rugi. Kita dapat melihatnya dengan klik laporan, lalu kita lihat buku besar, pilih kas, seperti ini laporan pada buku besar, arus kas. Selanjutnya kita bisa melihat laporan pada neraca saldo, seperti ini. Selanjutnya, untuk laporan laba rugi, kita dapat melihatnya secara detail, dengan total laba pada bulan Agustus sebesar 14.000. Selanjutnya yang terakhir, kita dapat melihat laporan neraca. Total seluruh transaksi pada bulan Agustus itu 514.000. Nah, setiap melihat laporan neraca, akuntansi UKM akan otomatis membuat jurnal baru sebagai saldo awal pada bulan berikutnya. Bagaimana aplikasi akuntansi UKM-nya? Mudah bukan?
Saya harap Bapak, Ibu, atau teman-teman yang memiliki UMKM dapat menerapkan aplikasi tersebut dengan tutorial yang telah saya berikan. Dan saya mohon maaf atas perbuatan dan perkataan yang kurang berkenan dari saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.